Banyak sudah beberapa cara yang ampuh untuk bisa menghasilkan kepiting dengan kualitas bagus. Jika kepiting yang kita pelihara memiliki kualitas bagus, tentu saja itu semua akan berakibat pada harga ya guys. Pastinya dong harganya lebih mahal jika dibandingkan dengan kepiting biasa. Nah, pengen tahu nggak nih caranya? Bisa kalian gunakan tambak ya, agar hasil panennya lebih maksimal. Ikuti cara berikut ini. Cara budidaya kepiting bakau di tambak dari perawatan hingga panen. Number 8. Mencoba langkah baru budidaya kepiting bakau. Sudah tidak bisa dipungkiri jika budidaya kepiting bakau masih menggiurkan dan bahkan menjanjikan keuntungan yang sangat besar. Baik itu dalam pasar import maupun pasar ekspor, sudah menjadi pelanggan setia dari para petani kepiting bakau. Kepiting bakau berbeda dengan kepiting lainnya, di mana kepiting bakau sendiri memiliki daging yang sangat tebal dan juga gurih jika dinikmati. Maka tak heran jika banyak sekali para pembudidaya yang ketagihan dengan hasil yang diperolehnya. Lalu bagaimana sih cara budidaya kepiting bakau ini? Hewan bercangkang ini memang memiliki kandungan yang sangat penting bagi tubuh manusia. Mulai dari protein dan juga kalsium yang ada pada dagingnya itulah yang membuat banyak orang memburu kepiting untuk menjadi santapan tiap harinya. Tidak hanya itu saja, untuk negara Indonesia ternyata banyak para petani yang mengelola budidaya kepiting sebagai lahan bisnisnya saat ini. Dengan mengelola kepiting, banyak dari mereka yang merasakan keuntungan sangat besar. Kalau hanya untuk mendapatkan keuntungan 10 juta hanya dalam sekali panen, pastinya bisa banget ya sahabat. Number 7. Pemilihan lokasi tambak. Lokasi yang baik untuk memilih tambak untuk dijadikan lokasi kepiting bakau harus dicari yang lebih strategis dan lebih dekat dengan pantai dan juga sumber air. Langkah awal yang bisa kalian mulai yaitu dengan membuat kolam tambak dengan kedalaman mencapai 2,8 hingga 3 meter. Pilih juga tekstur tanah yang lembut dan liat, tapi perlu digarisbawahi jika tanah yang digunakan tidak sama dengan cara menanam cabai. Dan karena mengandalkan sumber utamanya adalah air, maka pasang surut air berkisar di antara 1,5 sampai 2 meter. Number 6. Tahap pemilihan calon indukan yang berkualitas. Sebelum kalian terjun langsung dalam sebuah bisnis atau usaha kepiting ini, maka langkah lebih tepatnya jika kalian pahami betul calon indukan yang akan dipakai dalam budidaya. Di antaranya yaitu kepiting memiliki ciri-ciri reaksinya cepat dan gesit, baik itu pada tubuh, cabik maupun matanya. Kepiting tidak memiliki cacat pada tubuhnya dan tidak terluka, dan juga matang gonad dengan lebar kerapas 9-10 cm bagi betinanya dan 11 cm untuk pejantan. Jadi diperhatikan baik-baik ini ya guys. Kepiting yang akan jadi indukan maka harus memiliki tubuh dengan berat mencapai 185 gram hingga 250 gram. Dan kepiting juga tidak terinfeksi jamur ataupun parasit lainnya agar terjamin kesehatan dan juga berkualitas baik tentunya. Number 5. Tahap penyiapan media budidaya atau wadah. Sebelum wadah tersebut digunakan, maka wadah pembenihan wajib dicuci terlebih dahulu dan dikeringkan selama kurang lebih 2-3 hari. Pemeliharaan induk kepiting di sini pada wadah pembenihan baiknya dilengkapi dengan pasir ya guys. Pasir tersebut berketinggian 15 cm pada dasar bak agar kepiting merasa tidak berpindah habitat. Dan juga perhatikan kedalaman air dalam wadah pembibitan, yaitu cukup 10-20 cm, lengkap dengan 1 aerasi per meter persegi. Number 4. Gimana nih biar cepat matang gonalnya?
Dalam cara budidaya kepiting bakau ini ya guys, kalian guna mempercepat kematangan gonad biasanya seringkali dilakukan pemotongan satu tangkai bola mata. Hal ini dikarenakan dalam tangkai itulah terdapat organ yang menghambat perkembangan ovari sang kepiting tersebut guys. Dengan penyebaran kepadatan indukan, yaitu berada di kisaran antara 2-3 ekor, dengan perbandingan jantan banding betina adalah 1:2. Setelah bibit kepiting sudah ditebar, maka pemberian pakan kalian sudah bisa dilakukan. Namun pastikan, jika dalam pemberian pakan di sini sebanyak 2 kali, saat pagi dan sore hari. Sedangkan untuk dosis pakan idealnya adalah 15% dari berat badan per harinya. Bedanya juga ada pada pakan saat proses pemijahan, di mana harus 5% dari berat badan menjelang pemijahan. Number 3. Cara penggemukan kepiting. Dalam kurun waktu 5-10 hari, kepiting bakau biasanya sudah terlihat gemuk loh guys. Tapi jika kepiting tersebut dirawat dengan baik dan benar, hanya saja yang perlu kalian hindari sebagai peternak dalam budidaya ini adalah pertarungan antara kepiting jantan dan betina. Memang sudah sering kali terjadi antara kepiting jantan dan betina terjadi pertikaian yang bisa menimbulkan dampak buruk, bahkan kematian pada kepiting. Dalam 1 ekor kepiting betina biasanya akan menghasilkan 1-2 juta butir telur dengan derajat penetasan mencapai 95-98%. Memang terbilang cukup banyak juga ya. Ada tanda-tanda kepiting yang sudah mulai memijah loh guys. Salah satu tandanya yaitu menempelnya massa telur pada bagian abdomennya. Setelah proses pemijahan selesai, biasanya telur akan dierami oleh indukannya selama 10-12 hari, sampai telur benar-benar dalam tahap yang cukup untuk menetas. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Usahakan jika dalam penetasan ini kalian memperhatikan suhu dalam kolam. Suhu yang baik yaitu mencapai 26,5-29,5 derajat Celcius dan salinitas mencapai 31-32 ppt. Semua itu dilakukan agar proses ini semua berjalan dengan lancar. Selama proses pengeraman ini, sebaiknya indukan betina dipisahkan terlebih dahulu dan diletakkan pada bak fiberglass berukuran 1x0,5 x 0,5 cm untuk tiap induknya. Number 2. Proses pemeliharaan larva. Tahapan selanjutnya yaitu beralih pada tahapan pemeliharaan larva. Nah guys, setelah telur-telur tersebut menetas, maka kalian segera pindahkan larva kepiting bakau tersebut ke dalam bak fiberglass dengan kepadatan antara 10-30 ekor per liter. Jangan lupa berikan pakan berupa udang kecil, artemia atau rotifer. Tetapi ini juga harus perhatikan sanitasi air dalam kolam tanpa melakukan pergantian. Kenapa demikian? Ya, karena kepiting bakau sensitif sekali terhadap perubahan lingkungan. Number 1. Proses pembesaran kepiting. Lakukan pembesaran kepiting dengan menebar benih kepiting pada kolam pembesaran. Semua dilakukan agar bibit-bibit tersebut tidak mengalami stres. Penebaran hendaknya dilakukan saat pagi hari. Jangan lupa jika harus perhatikan suhu air, di mana suhunya harus berkisar antara 27-28 derajat Celcius dan salinitas 10-15 promil, pH dalam kisaran 6-8, serta oksigen terlarut sekitar 5,5 ppm. Semua itu memang harus dilakukan dengan cermat agar budidaya kepiting bakau Anda sukses panen. Karena seperti yang sudah kita tahu, jika usaha tidak akan mengkhianati hasil di kemudian hari. Jika kalian bersusah-susah dulu, pastinya bahagia deh kemudian. Hehehe, seperti lagunya Bang Haji Rhoma Irama saja, ya kan?